Halo semua, apa kabar? Semoga kabar kita semua senantiasa selalu dalam keadaan baik dan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya Sasena di Sasena Explore, masih seputar kasus Subang. Di mana tahun 2024 akan berlalu beberapa hari lagi. Apakah di akhir tahun akan ada kejutan dari Polda Jabar? Wajib kita nantikan ya. Bocor alusnya tunggu tanggal 26 dan 27. Kita berharap ini benar-benar menjadi nyata. Kita doakan dan kita support selalu Polda Jabar menuntaskan kasus pembunuhan ibu dan anak yang terjadi tanggal 18 Agustus tahun 2021 silam ya. Semoga di penghujung tahun ada kepastian. Oke? Oke, siap-siap. Terima kasih Mbak Rovita. Langsung nih ke Bang Sasena nih. Monggo Bang Sasena, juga bisa bahasa Sunda Bang Sasena. Bisa sih enggak ya, kayak Kisodo lah. Tahu seutik-utik. Atau Jadi bukan kalau ngomong seetik-etik gitu dia Seutik-utik. seutik-utik gitu ya. Nah itu seetik-etik bukan sautik-utik. Oke. Ya, kalau yang saya tangkap dari awal tadi kan ada bahasa ini ya, salah satu channel ya yang katanya mau nawarin PH. Terus dia melihat seseorang itu di bawah pohon jambe, itu orang tua ya, sekitar jam 6.10-an ya, 6.10-an. Dia masih lihat nganter adiknya sekolah, balik lagi masih lihat orang yang sama di dekat mobil Alphard ya. Itu yang saya tahu. Tadi juga ada pertanyaan pintu TKP ya, itu dalam kondisi terbuka. Terus dia melihat mobil Yaris ya, Iya. sama Alphard. Kalau BMW dia nggak lihat karena terhalang mobil Yaris. Itu sih. Jadi ya seperti Kang Dadang, ini orang ngomong bahasa Indonesia aja agak susah ya. Jadi dengan bahasa Sundanya itu walaupun saya nggak nangkep 100%, saya menilai Ilham ini jujur gitu loh. Dari awal sebelum pengungkapan itu ya, betul yang dikatakan si Novita, saya juga punya screenshotnya itu. Dia itu tahu kalau itu Pak Yosep setelah melihat berita di medsos ya, ada di Facebook, ada di YouTube, baru tahu tuh kalau itu Pak Yosep. Awal-awal dia nggak tahu kalau itu Pak Yosep itu. Iya. Nah, sebatas itu untuk ini. Nah, kalau dikaitkan itu tadi kan juga melihat Pak Ujang apa enggak? Dia bilang kan enggak ya. Ya. Cuma lihat Pak Yosep aja. Dan ini ada Kalau juga nggak salah begitu. dari Mbak Nadia Sanuri bilang kalau Tadi yang ke sekolah itu apa ya? nganterin itunya, apa namanya, adiknya. Adiknya Oh, oke. mengantar adiknya sekolah. Ini adik Tadi ini aku dengernya Kisala ya, Kisala bukan Kasomala. Iya, ke Cisala. Iya. Dan ini kalau saksi Ilham bukan penduduk setempat atau dekat TKP, lalu yakin itu Pak Yosep, untuk apa Ilham bohong? Jadi gini loh, Ilham itu yang orang Jalan Cagak itu adalah mertuanya. Yang orang Jalan Cagak itu mertuanya Ilham. Ya, jadi memang dia sekarang tinggal di mertuanya, atau tinggal bersama mertuanya, bersama istrinya gitu ya teman-teman. Dan yang diantarkan ke sekolah itu antara adik iparnya atau saudaranya begitu ya, yang jelas. Nah, jadi intinya bisa dibilang kalau seandainya Ilham itu dibilang berbohong dan sebagainya, itu ya nggak masuk akal juga ya. Maksudnya nggak masuk akal, dia kan orang biasanya orang di situ orang merantau lah ya, yang tinggal di rumah mertuanya gitu ya teman-teman. Dan tujuan dia apa, kepentingan dia apa kalau seandainya dia berbohong, tujuannya apa dan kepentingannya apa ya. Yang saya bingung juga, dia memang benar-benar orangnya polos banget ya, orang polos, orang bener-bener orang menurut saya orang jujur ya, orang jujur sekali. Karena dari persidangan pun memang Kang Ilham ini yang paling vokal gitu ya, yang paling vokal. Dan kemarin juga saya kan sempat komunikasi ya
Jadi dari komunikasi saya ini itu juga saya juga agak kesel ya, digoreng-goreng ya, digoreng-goreng saya kesel banget nih, beneran kesel dengan isu gorengan itu karena katanya banyak saksi kena azab katanya. Itu kurang ajar itu orang yang ngomong begitu ya. Kurang ajar dan sangat-sangat melukai hati saya gitu. Untuk itu makanya saya ingin membuktikan bahwa saksi nggak ada masalah kok ya. Nggak ada, kalaupun ada sakit 1-2 ataupun kalau meninggal itu sudah takdirnya ya. Kalau sakit seolah-olah ini dikatakan bahwa dia ini kena azab dan sebagainya. Enggak, ya saya kasih tahu kepada teman-teman semua di sana ya. Tidak ada yang sakit parah dari para saksi. Semuanya aman-aman, alhamdulillah ya. Kalaupun ada yang sakit, ada yang ya namanya manusia wajar ya. Apalagi meninggal dunia itu sudah kehendak Allah. Jadi tolong jangan pelintir-pelintir, jangan goreng-goreng seolah-olah para saksi ini di jalan yang salah gitu ya. Anda ini siapa gitu ya. Terus kemudian ada juga mengatakan bahwa di luar sana ada yang bilang jangan sampai masyarakat Subang, Jawa Barat terkena azab gara-gara kasus Subang. Gara-gara maksudnya apa gitu loh. Jangan mencoba ya, jangan mencoba seolah-olah apa yang apa sih istilahnya permasalahan yang terjadi di kasus Subang ini seolah-olah itu adalah sebuah azab gitu loh ya, yang akan diterima oleh masyarakat Subang gitu. Ini Anda terlalu mendramatisir dan terlalu bisa dibilang itu menakut-nakuti ya. Menakut-nakuti orang, membuat orang tuh menjadi cemas dan memberikan isu-isu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Begitu teman-teman. Nah, benar teman-teman dengar nggak isu itu? Dengar kan ya? Dengar Ki. Malah Kemarin digoreng lagi Ki, bahwa itu apa tuh? Nggak lewat TKP aja. Itu CS-nya bangsa yang ngomong. Siapa itu? Ya, nggak usah sebut sini. Saya nyimak sebentar. Dan kita dengarkan juga nih, tadi belum Dia halusinasinya udah tinggi dia. Udah kena doktrin ya. Oh, iya. Udah tersesat dari dulu. Iya. Itu dia yang Saya aja dikiranya terima duit. terima duit. Astagfirullah. Jadi biasanya memang yang sering telepon beliaunya ke saya gitu. Oke. Tapi sekarang ya kayaknya udah beda. Yang saya simak-simak memang ternyata ya memang nggak percaya Pak Yosep pelakunya, ya sudah nggak apa-apa, saya hormati aja gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih tanggapannya. Dan ini kita sapa ini selamat datang dari Pak Prabu nih. Selamat datang di live Komal saya, Pak Prabu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Prabu. Selamat pagi penjelasan. Malam menjelang pagi ya. Siap. Iya, kebetulan tadi ya sedikit mungkin ketiduran tadi itu Bang gitu kan. Ya. Oke, berarti terima kasih baik nih sudah mau mampir nih. Berarti habis bangun tidur ini Pak Prabu. Ya nggak apa-apa, ya siapa tuh habis bangun tidur ini kan ya kita tambah sedikit rada ini kan itu otaknya gitu Bang. Oke, Bang Prabu stay di mana nih? Di mana nih? Kalau saya stay di Cirebon Bang, stay di Cirebon. Oh, siap. Iya. Dan ini terkait kesaksian Ilham, Pak Prabu sempat menyimak nggak atau saya sih Bang, kalau saya pada intinya dengan kasus Subang ini, saya di sini sih real ya. Sebenarnya saya sih tidak membela ke sana kemari dan saya tidak kenal sama yang namanya keluarga atau saksi-saksi kan gitu ya Bang ya. ya? Dan di sini kan kita ini kan menegakkan keadilan kan gitu ya, menegakkan keadilan dalam arti kemanusiaan. Ya. Jadi kasus Subang ini tadi saya udah bicara dari tadi siang mungkin di romnya siapa tadi itu tuh yang channel tadi ya siapa lah Puri ya mungkin Puri itu. Jadi di saat tadi Bang Puri buka lab, dia mungkin di rumahnya Pak Yosep ya. Saya tadi baru ngikutin yang real tadi siang gitu. Sebelumnya saya kasus Subang bukan masalah kita tertarik tidak tertariknya, karena maksudnya kita itu mungkin kasus lama juga.
dan mungkin daerahnya juga di Subang. Nah, soalnya di Cirebon juga kan kita lagi ya sama-sama lah mengawal kasus Pina juga kan gitu Bang ya. Iya, oke. Nah, jadi pada intinya lah kalau kasus Subang itu dengan tadi bicara ada saksi-saksi, terus tadi itu kan Pak Yosef, saya itu cuma menyimak antara Pak Yosef sama yang satunya lagi itu yang 4 tahun itu siapa Bang? Ramdhanu. Nah, anggap aja lah saya cuma akan bahas ini kan Ramdhanu sama Pak Yosefnya ini kan gitu ya. Kalau saya bilang sih sekarang Ramdhanu kan ada bahasa kenapa sih sekian tahun sementara Pak Yosef biasa-biasa aja, Ramdhanu biasa-biasa aja kan mungkin seperti itu. Tapi di saat ini kenapa sih Ramdhanu menyerahkan diri dan mengakui dia adalah seorang pelaku kan dalang dibalik pembunuhan ini. Ini kan mungkin bisa terjadi Bang. Kalau Bang Prabu bilang ini sama aja kasus Pina ini. Kasus Pina juga sama, ini udah sekian puluh tahun tapi ada salah satu pelaku. Kalau ini dibongkar dan dia mengaku, ini beres semua Bang. Iya. Jujur, betul. di Bang Prabu akan terbuka ya. Ini sama kayak di kasus Pina. Di kasus Pina 9 tahun, tapi di sini ada 3 DPO. Terang nih Bang Prabu ya. Ada 3 DPO. 3 DPO ini Bang Prabu meyakini di sini seandainya ada salah satu, apakah dia ini pembunuh, apakah dia saksi tunggal dalam kasus ini. Satu orang ini nanti ketemu, ini kebongkar semua. Iya, betul. Tapi dia tidak makalan, apalagi dia masih anak-anak ya waktu itu kan. Sekarang juga paling umurnya berapa? 8. Nah, kalau dia sekarang menyerahkan diri, dia nggak mungkin berani. Karena dia takut mungkin di penjara. Dan hukumannya apa? Dia pelakunya mungkin ini atau seumur hidup atau berapa, kan gitu Bang. Karena dia ini bukan di bawah umur lagi kan sekarang ini gitu. Jujur aja. Nah sekarang balik lagi lah ke kasus Subang. Ramdhanu mengakui kalau dia sebagai pembunuh dan dia ada perintah, katanya kan ada perintah waktu sebelum itu dari A atau siapa tuh di situ. Nah sementara yang ditemukan sama penyidik kepada Pak Yosef bahwa ada cercak darah di pakaian. Nah, ini yang kita perlu di sini ya. Tidak mungkin seorang polisi, Bang Prabu di sini nggak kenal polisi loh. Bang Prabu tidak akan membela polisi kalau emang polisi itu salah. Tapi polisi juga di saat BAP orang, di saat orang itu di BAP dan dia dipanggil misalkan ke kantor polisi, atau dia dalam keadaan tidak sadar. Dan dalam keadaan tidak sadar itu seperti apa? Oh misalkan karena trauma ini, tapi kan nggak mungkin seperti itu. Harusnya dia periksa dulu karena kasus ini kasus pembunuhan kan gitu. Kalau emang di bajunya Pak Yosef ada secercak darah, kita harus perlu di situ dipertanyakan. Kan gitu. Kalau tadi siang mendengar bahwa di bajunya Pak Yosef ada sebercak darah seperti itu, kalau benar ya, karena Bang Prabu kan cuma dengar aja tadi. Jadi pihak polisi ini agak bakalan salah ngambil keputusan di sini itu gitu. Makanya kenapa sekarang yang dijadikan acuan sama ke pihak kepolisian atau sampai diponis hukuman itu bahwa Pak Yosef tersangkanya karena satu dengan bukti-bukti sekarang, satu yang namanya si Ramdhanu ini dia udah menyerahkan diri, ya mungkin setidaknya menjurus kalau pelakunya juga atau yang menyuruh gitu kan, ya bisa jadi. Itu jujur aja Bang Prabu di sini sih ya. Ini kan kita karena udah menjalankan tahanan ya Pak Yosef. Ya bisa jadi lingkungan ini juga ya diarahkan ke Pak Yosef gitu. Iya. Gitu Bang. Jadi gini ada tambah. Gimana? Ada tambahan sedikit. Memang bercak darah itu juga ditemukan itu pas di hari kejadian oleh salah satu penyidik dari Polsek. Jadi bercak darah itu terlihat di bajunya Pak Yosef, kemudian langsung disita dan Pak Yosef diminta untuk membuka bajunya di hari kejadian itu. Nah, bisa dibilang Ramdhanu juga adalah
sebagai justice kolaborator. Dia juga dilindungi oleh LPSK dan juga sudah sudah disetujui menjadi justice kolaborator. Itu juga kan melalui seleksi yang sangat sulit ya Bang ya. Menjadi justice kolaborator kan sulit. Kita harus juga melalui beberapa tahap, beberapa bener nggak nih dia akan bisa menjadi justice kolaborator nggak nih, jujur nggak nih. Kemudian apa kesaksiannya ini bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Kan sangat sulit juga untuk menjadi justice kolaborator. Jadi begitu Bang. Iya berat Bang, ya betul. Kalau jadi saksi seperti itu betul Bang. Karena ini menyangkut dua korban kan gitu. Dan yang dua korban ini kan udah jelas gitu. Ya intinya pada intinya gini lah Bang. Kalau misalkan kasus ini didalangi otaknya sama pihak luar, Ramdhanu juga ini mungkin dia juga tidak akan bicara gitu Bang. Dalam arti tidak akan bicara itu tidak akan angkat bicara gitu. Dipikir lagi sama dia, kalau saya tidak angkat bicara atau saya dalam arti tidak menyerahkan diri karena saya juga pelaku, ini tidak bakalan tuntas juga gitu. Dan semakin ke depan hukum pembunuhan, seandainya di situ biarpun bukan hukum pembunuhan berencana, seandainya seorang Ramdhani dia membunuh atas dasar hati itu beda Bang. Kalau dia merasa merampok misalkan gitu ya, itu beda Bang. Dan dia tidak mungkin itu melakukan sendiri. Oh gampang kata orang, kan ada kalau membunuh itu bisa melakukan dengan sendiri. Ya tapi kalau membunuh dengan sendiri itu kalau dia menjadi seorang perampok bisa terjadi di situ gitu. Kalau orang perampok apalagi kenal kan babat semua ya kasarnya kan gitu Bang. Kalau kasus ini ya mungkin kalau Bang Prabu di sini bukan Bang Prabu di sini tidak menolong misalkan dalam arti menyalahkan ke Pak Yosep ya. Seandainya sekarang makanya Bang Prabu seandainya sekarang kasus Subang ini seandainya Pak Yosep ini bukan pelaku pembunuhnya karena satu dia mungkin ke anak kalau dipikir sama Bang Prabu sebejat-bejatnya ayah mungkin kalau sama istri itu bisa terjadi karena satu dia mungkin punya istri muda kan gitu dia bisa melakukan hal apapun terhadap istri tua kan gitu Bang ya gitu. Tapi kita di sini balik lagi seandainya Pak Yosep ini tidak melakukan atau bukan pembunuhnya, tapi dia bisa jadi otak di balik dalam pembunuhan ini. Kalau menurut Bang Prabu ya maaf ini Maya secara karena Pak Yosep udah diputuskan sekarang ini jadi tersangka dan udah berjalan gitu. Ada sekarang pembelaan untuk Pak Yosep misalkan segala macam. Karena apa? Yang saksinya yang Ramdhanu ini yang jadi memperkuat sekarang pihak kepolisian itu Bang. Betul. Nah, kecuali kalau saksinya bukan Ramdhanu tapi saksi orang luar yang mengaku kalau saya pembunuhnya mungkin Pak polisi di situ jadi bahan pertimbangan lagi. Betul. Ya misalkan abang lah orang luar nih, abang orang luar ya. Saya bunuh biarpun ada yang bayar abang untuk mengakui kasus pembunuhan Subang ini ya misalkan pihak kepolisian tidak akan segampang itu menerima laporan. Kalau menerima laporan juga abang juga yang mungkin di situ tidak ditanggapin dulu kan gitu. Misalkan ada bahan pertimbangan nih kan gitu. Tapi kalau udah yang namanya Ramdhanu udah masuk apalagi di pihak di situ udah lingkungan lah anggap aja lah saudara kayak keluarga kayak atau biarpun orang lain tapi udah salah satu keluarga apalagi katanya Ramdhanu pengurus yayasan di situ ya sudah satu keluarga lah kalau kasarnya makan bareng bisa terjadi lah di antara keluarga itu. Betul sekali betul. Iya. Jadi kalau menurut Bang Prabu kalau kita untuk membebaskan sekarang Pak Yosep emang dia bukan pembunuh tapi kalau dia melakukan di belakang semua ini ya tetap hukum akan berjalan gitu. Makanya kenapa Ramdhanu sekarang misalkan hukumannya mungkin lebih ringan gitu karena Ramdhanu ini satu ya seadanya dia disuruh untuk melakukan
Tapi ada kesalahan juga dari pihak sekarang kepolisian kalau memutuskan Ramdhanu misalkan cuma 4 tahun ditahan. Kalau Ramdhanu emang seorang pembunuh, apalagi menghilangkan 2 nyawa, contohnya kasus Cirebon, menghilangkan 2 nyawa sampai diponisnya aja hukuman mati seumur hidup. Kan gitu. Nah mungkin karena Ramdhanu ini ya di situ waktu itu dia cuma sebatas disuruh. Nah kita yang harus kita pertanyakan sekarang, kenapa Ramdhanu ini seorang pelaku pembunuhan menghilangkan 2 nyawa tapi cuma 4 tahun. Nah ini paling yang dipertanyakan kan gitu Bang. Iya, itu boleh lah, ya masuk akal dipertanyakan. Ya bukan Bang Prabu di sini, Bang Prabu di sini loh. Jadi gini, Bang Prabu ini real di sini kita melihat dengan kejadian-kejadian, tapi Bang Prabu di sini kadang-kadang orang kan ada yang bela sini, pro sini, atau ada yang dibayar, ada yang dibayar. Bang Prabu di sini real. Demi Tuhan lah intinya kan, pasti orang berpikir seperti itu. Demi Tuhan Bang Prabu di sini, tapi Bang Prabu cuma melihat dengan kejadian kemarin dengar, oh Bang Prabu ikutin, oh iya seperti itu. Makanya pembunuhan ini itu dilatar belakangi ya cuman pembunuhan ya keluarga, drama. Awalnya itu mungkin kayak semacam drama, tapi main dramanya ini mungkin kalau dibilang ya belum cantik ya gitu itu. Betul ya siap Pak Dadang. Nah kalau memang ada yang mempertanyakan vonisnya itu juga nggak masalah, masuk akal juga. Kenapa kok vonisnya sekian. Nah, tapi ada penjelasan di situ bahwa Danu sudah menjadi justice kolaborator Bang Prabu. Jadi dia sudah diterima oleh LPSK menjadi justice kolaborator. Makanya untuk vonisnya juga berbeda dengan pelaku utama yang di situ konteksnya putusan hakim mengatakan bahwa Pak Yosef bersama pelaku yang lain melakukan tindakan pembunuhan berencana, gitu vonisnya. Kalau yang saya kecewakan adalah putusan hakim terkait hukuman dari Pak Yosef yang hanya 20 tahun penjara. Padahal kita tahu itu adalah kejadian yang sangat kejam, di mana kedua korban itu dihabisi sangat sadis gitu ya. Tapi kok cuma divonis selama 20 tahun. Nah, itu juga kita juga sempat kecewa. Tapi kembali lagi itu kan sudah jadi putusan pihak kejaksaan ya. Jadi kita tetap hormati keputusan tersebut. Nah, oke, kita dengarkan tanggapan yang lain. Monggo silakan teman-teman. Ada yang juga mau menanggapi, monggo. Silakan Bang Daniel. Boleh menanggapi, Ki. Siap. Oke. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam Bang Daniel. Bang Prabu dari Cirebon ya. Malam Bang Dan. Iya betul Bang Dan. Oke. Betul Bang. Ini kalau saya lihat dengan ramenya ini kadang kan orang menganggap LPSK tidak gimana ya terhadap Danu gitu kan. Kalau kita lihat lagi, kenapa Yosef Mimin Arigi dia tidak mengajukan LPSK sebagai justice kolaborator ya? Iya. Itu tidak ada kan, tapi hanya Danu dan disetujui. Di mana LPSK itu kan untuk menciptakan suatu JC menjadi seorang JC itu udah dilindungi hukum kan, dilindungi undang-undang. Itu kan di LPSK itu untuk jadi JC itu di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, kalau nggak salah. Nah, dan di situ tidak sulit, tidak gampang maksudnya, tidak gampang untuk menjadi JC karena konsistensi seorang saksi atau pelaku pada saat ditanya atau dikonfirmasi oleh pihak LPSK itu harus konsisten. Ditanya berapa kali terus-terusan harus konsisten, kan? Nah, kenapa Danu bisa menjadi JC dan Yosef Mimin Arigi kenapa tidak diajukan untuk jadi JC? Kalau memang mereka bukan seorang pelaku, itu kan pertanyaannya. Tapi yang diributkan Yosef bukan pelakunya atau apa? Nah, memang Yosef sangat sayang terhadap anaknya. Tapi secara emosional, kalau memang dia sayang terhadap anaknya, apalagi perempuan, pertama seorang ayah harusnya bercermin diri, ya, bercermin diri. Saya punya anak perempuan, misalkan.
pantas nggak kita memperlakukan perempuan lain untuk dinikahi, untuk gimana misalkan ya. Tapi kita sebenarnya punya anak sendiri, kita sendiri itu perempuan. Kalau anak perempuan kita nanti diperlakukan oleh suaminya seperti itu, bagaimana? Itu yang harus dipikirkan. Ya. Nah, selain itu, pada saat dia emosi, mungkin ya, pada saat melakukan aksinya, pada saat malam itu, dia sudah gelap mata dengan emosi dia. Akhirnya dihajar juga anaknya. Itu bisa kejadian. Seorang bapak bisa menganiaya terhadap anaknya. Banyak kejadian-kejadian ya di Indonesia itu yang membunuh anaknya juga banyak. Bukan satu dua, tapi banyak anak kandung gitu ya. Nah, kalau misalkan diributkan saya bukan pelaku atau apa, udah jelas-jelas bukti persidangan dia bersalah, walaupun dia hanya mendapatkan hukuman 20 tahun karena mungkin pertimbangan dari hakim pada saat persidangan dia lebih ya sopan lah atau bagaimana perlakuannya atau gimana gitu kan, itu dijadikan satu pertimbangan oleh hakim ya pada saat persidangan. Dan pada saat persidangan juga dia datang tidak pernah terlambat atau gimana, jadi lebih loyal pada saat persidangan dia. Tuh. Akhirnya dia mendapatkan hukuman sampai 20 tahun. Walaupun kemarin pengajuan kasasi ditolak. Nah, ini yang harus dicerminkan di situ. Kenapa ditolak? Mau ngajuin PK juga sekarang sulit. Jujur aja sulit untuk PK. Contohnya kayak kasus Vina ya. Dengan novum yang benar-benar sudah bagus ya menurut saya novumnya, sampai dengan bukti dari ekstraksi HP sudah diberikan kepada MA, semuanya sudah sulit. Termasuk hakim pada saat persidangan PK juga sudah merasakan kalau 7 terpidana itu tidak bersalah, tapi tetap PK sulit untuk dikabulkan. Masalahnya PK kalau dikabulkan 3 institusi yang akan kena semuanya, kepolisian, jaksa, hakim. Nah, kalau misalkan untuk kasus Subang ini PK akan dimajukan, jaksa dan polisi juga akan ikut bernyanyi nantinya, apalagi penyidik. Contoh misalkan penyidik pada saat melakukan BAP terhadap Arigi, katanya pernah dipukul ya kalau nggak salah, di kesaksian Arigi di persidangan Danu kalau nggak salah, diintimidasi dan pernah dipukul kalau nggak salah ya oleh penyidiknya. Padahal di situ ada PH-nya kan, pengacaranya. Iya. Tapi PH-nya malah dia lagi tidak ada katanya. Padahal pada saat pemukulan itu akan terlihat buktinya. Misalkan ditampar, itu kan merah pipinya. Iya. Kenapa PH-nya diam aja dulu? Iya. Dan sebenarnya dari pihak penyidik juga ketawa semuanya. Kalau misalkan pada saat BAP itu ada intimidasi, apalagi ada penganiayaan misalnya terhadap saksi, itu ketawa semuanya. Itu akan berbalik nantinya pada saat kalau misalkan MAA disidangkan nantinya, itu akan berbalik buat mereka. Bahaya semua. Dengan drama-drama yang betul kata Mas Prabu tadi, ini seperti drama, emang benar drama. Ya, mungkin saya baru bicara sekarang di sini, melihat dari kemarin-kemarin saya banyak bercanda ya. Tapi dengan kondisi seperti ini ya saya sekali bicara dah. Ya. Masalahnya ya bukan apa-apa. Memang Danu sudah menyatakan dia bersalah. Dia sudah mengakui, pengakuan ada. Dan dia berhasil untuk jadi JC. Dan jadi JC itu tidak gampang, sulit. Sampai 5 kali pertanyaan diberikan atau persyaratan yang diberikan untuk jadi JC. Tuh. Ya. Dan JC itu nggak asal-asal loh, dilindungi hukum loh, dilindungi undang-undang, gitu. Dan LPSK juga bukan lembaga ecek-ecek,
sama dengan KPK, LPSK itu kan. Iya, betul. Lembaga bawah pemerintahan. Gitu. Mungkin itu aja dari saya, Bang. Terima kasih semuanya. Siap. Oke, ada lagi? Aku malam Pak Prabu, salam kenal. Malam, Bang. Kenal kembali, Bang. Nah, saya mau tanya, Iya, Bang. kalau orang pakai PH itu biasanya untuk mempercepat proses apa memperlambat? Ya harusnya sih, orang harusnya kan pengennya itu kan mempercepat, Bang. Harusnya. Ya, nah sekarang gini Pak, Nah, saya kan yang dulu itu Pak Yosep itu baru beberapa hari langsung pakai PH loh, ya karena apa? Karena dengan bukti-bukti itu, Bang, polisi itu mendasar tidak lama-lama karena dengan ada bukti ya darah tersebut yang memperkuat kalau Pak Yosep ini anggap aja lah mengikuti dalam kejadian ini gitu, Bang. Kasus ya intinya meninggalnya istri dan anaknya gitu, Bang. Jadi Tapi, itu yang jadi dipercaya. ya. Tapi sekarang Bapak tahu nggak OJ terlibat merintangi dan menutupi kasus ini? Kalau itu Bang Prabu sih tidak tahu, cuman Bang Prabu kan menganalisis kalau kasus ini itu kan yang sekarang ini kan ada dua ini itu pengen kan dengar-dengar itu kan pengen kalau Pak Yosep ini dia tidak bersalah, dia tidak melakukan pembunuhan tersebut. Nah, itu aja. Jadi kalau melebar di sini sekarang ada saksi atau ada yang ini lagi si A si B lagi yang bermunculan, ini contohnya kayak kasus Pina juga banyak yang bermunculan ya ujung-ujungnya kan akhirnya seperti ini juga. Karena di sini ya emang kalau kasus Pina ini kan udah jelas kasus pembunuhan dari nopung pertama gak mungkin bisa dirubah dengan kasus apa juga gitu, Bang. Makanya kayak kasus Pina waktu kemarin kalau pengajuannya yang 7 terpidana ini salah tangkap ya itu bisa terjadi gitu. Nah ini kasus Subang juga biarpun sekarang ada saksi lain bahwa itu atau dia terlibat atau apa ya tinggal balik lagi ke Pak Yosep karena urusan Subang ini urusan keluarga. Kan itu. Jadi di balik semuanya ini kita bukan di sini menjurus bahwa Pak Yosep ini siapa ya, tapi Pak Yosep pasti mengetahui gitu di sini itu gitu. Itu Bang, kalau menurut saya kan cuma satu. Betul. Jadi kalau saya di sini tidak akan menyimak biarpun ada saksi baru untuk memperkuatkan Pak Yosep atau seperti apa itu sih hak-hak orang. Cuman saya cuma ngambil kesimpulan di saat kejadian kan gitu ya emang Pak Yosep katanya bilangnya ada di istri muda. Nah kalau sesuai yang penting kalau polisi mah begini aja di saat kejadian barang bukti apa yang sekira-kira di antara misalkan Ramdhanu sama Pak Yosep atau Pak Yosep lah pertama gitu ya terus ya ditemukanlah di situ di bajunya itu ada darah lah mau tercakai mau sedikit nah itu polisi mah gitu jadi beracuan ke situ gitu itu darah apa di saat kejadian apa Pak Yosep habis motong ayam motong kambing motong apa kan dipertanyakan pasti seperti itu tapi di saat malam itu emang kejadiannya ada pembunuhan sementara yang pembunuhan itu istri atau sama anaknya ya itu juga yang dijadikan barang bukti kuat untuk polisi sampai saat ini polisi tidak bisa misalkan mengeluarkan Pak Yosep apalagi udah itu seperti itu gitu Bang gitu Bang Ya Ya. Boleh menambahkan? Izin. Ya gimana Boleh Mas Kedar Kentul menambahkan? sebentar Mas Kedar Kentul gimana Mas Kedar Kentul lagi Mas Ghazali gimana Ya biar dilanjutkan yang lainnya aja nggak apa. Ya, saya menambahkan buat Iya. Mas Ghazali.
Mas Gojali, yang ditanyakan tadi itu dengan menggunakan pH akan lebih lama atau lebih cepat, begitu ya? Ya. Halo, Mas Iya, Gojali? iya, iya, benar. Iya, betul, betul. Ah, itu tergantung ya dari, misalkan ini yang menggunakan pH-nya itu sebagai apa? Pelaku atau sebagai apa? Sebagai saksi? Ya, pokoknya kalau rata-rata orang kalau pakai pH itu harusnya lebih cepat apa lebih lama gitu loh. Jadi gini, pH itu hanya mendampingi ya, pendampingan saja. pH atau advokat itu hanya pendampingan pada saat proses hukum. Pada saat misalkan pertama pada saat BAP kita dampingin, kalau ada LP gitu ya, ada laporan-laporan kita dampingin. Nanti pada saat persidangan kita dampingin juga. Pada saat nanti lama atau tidaknya persidangan tergantung lawan. Kalau sudah berbelit-belit akan lebih lama. Kalau kita punya bukti-bukti yang lebih akurat dan lebih pasti semuanya, itu akan lebih cepat. Tergantung proses hukumnya, gitu kan? Tergantung proses di pengadilan nantinya. Ya, intinya pendampingan pengacaranya hanya pendampingan saja, dan itu juga tergantung pada saat proses di pengadilan. Lawan bagaimana nantinya? Misalkan pada saat proses penceraian, pengen lebih cepat perceraian, misalkannya saya cukup 2 kali sidang atau gimana, nggak bisa, tetap kita ikutin dulu alur kecuali si lawan tidak datang. Dan kalau lawan tidak datang, 2 kali sidang sudah selesai, gitu kan? Itu kalau persidangan pidana atau perdata beda lagi, tergantung lawannya. Kalau berbelit-belit akan lebih lama, apalagi bukti yang kurang, bukti-buktinya dan nanti si majelis hakim juga mempertanyakan kekurangan dari bukti atau misalkan dari perbekasan juga. Kalau kurang harus diperbarui lagi, harus ditambah lagi atau gimana, itu yang akan berlama. Dan proses sidang juga, hari ini sidang, besok sidang lagi enggak, tergantung jadwal dari majelis hakim. Itu Mas Gojali. Oke. Terima kasih nih Bang. Jadi ada nih Mas Kental gimana? Ya, siap Bang. Ini menanggapi dari Bang Prabu tadi ya, bahwa mempertanyakan darahnya itu darah apa ya yang ditemukan oleh penyidik itu. Di sini di persidangan sudah terkonfirmasi Bang ya, bahwa darah di baju Pak Yosep itu, ini yang mengkonfirmasi adalah ahli Puslap 4 Bang, Ibu Betaria Aritonang, bahwa darah itu adalah darah kedua korban Bang. Sudah dites di Puslap 4 Bang, dan itu sudah ada kesaksiannya di persidangan. Terus kalau Bang Prabu juga mempertanyakan kenapa Danu cuma 4 tahun, nah kita berkaca kepada kasus Sambo Bang ya, bahwa Eliezer ini sebagai seorang JC juga Bang ya, dan dia hanya divonis 1,5 tahun Bang. Jadi kalau Danu divonis 4 tahun ya saya rasa ya cukup pantas lah, menurut saya seperti itu. Oke. Oke, lanjut siapa lagi? Ada lagi? Saya mau penambahin Gip. Halo. Oke, siap. Lanjut nih Mas Kental, lanjut atau bagaimana? Ada tambahan lagi? Sudah, sementara itu aja Kis Yudo. Siap. Halo. Langsung Bang Sas, silakan Bang Sas. Oke. Jadi saya mengawal kasus ini itu semenjak tanggal kejadian ya. Terus bikin channel YouTube setelah 1 bulan karena gemes kasus yang saya pikir 1 minggu, 2 minggu, paling lambat 1 bulan itu terungkap. Karena statement awal dari Kapolres saat itu Ibu Sumarni mengatakan bahwa tidak ada akses masuk ke rumah itu yang rusak, baik itu jendela maupun pintu dan lain-lain lah. Diduga pelakunya adalah orang terdekat. Nah, saat Ibu Sumarni datang ke TKP, saya di situ menyaksikan dengan jelas walaupun via video ya, live.
di salah satu channel Heri Susanto, di mana ada kejanggalan terhadap Pak Yosep dan juga putranya Yoris. Tapi yang lebih mencurigakan memang Pak Yosep dari pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan itu beliau ini tidak seperti orang yang kehilangan. Itu pertama. Ditanya Pak Yosep tadi malam, Pak Yosep ada di mana? Ada di sana. Di sana dengan siapa? Ya di sana. Terus ada suatu ketika, apakah punya keluarga baru? Dia nggak bisa jawab ya. Itu tidak tegas lah. Nah, jalannya ke sini, sebelum persidangan pun ada saksi-saksi yang menyatakan seperti yang kita bahas di sini. Ada saksi Ilham ya, yang belum persidangan, masih jauh-jauh hari, bahwa melihat Pak Yosep 2 kali saat mengantar adiknya sekolah, melihat Pak Yosep di jam saat itu di jam 6.14, tapi di persidangan jam 6.10 ya, nggak jauh-jauh beda lah. Melihat Pak Yosep di bawah pohon jambe, dan pulangnya mengantar dari adiknya masih melihat orang yang sama, tapi posisi udah berbeda, yaitu di dekat mobil Alphard kalau nggak salah, di jam 6.55 atau jam 6.50. Sedangkan keterangan Pak Yosep memberikan keterangan datang ke TKP di jam 7.15. Di jam 7.15 tidak begitu melihat ya, begitu melihat rumah acak-acakan penuh dengan ceceran merah atau darah ya. Dengan posisi mobil Alphard yang tidak semestinya, biasanya menghadap ke dalam, ke kebun, ini sudah menghadap ke jalan. Dengan parkir yang menceng, bannya naik sebelah ke teras. Dengan pintu Alphard yang terbuka semuanya. Terus ada seretan ya, ada bekas seretan dari kamar mandi ke mobil Alphard. Di belakang mobil Alphard ada ember biru dan masih ada genangan air yang bercampur darah. Tapi yang aneh, Pak Yosep tidak melihat ada sembulan kaki di bagasi. Orang-orang yang datang ke situ langsung bisa melihat. Alasan Pak Yosep itu karena panik ya. Tapi pikir saya sebagai seorang ayah, dengan melihat anak istrinya tidak ada di TKP dengan banyak ceceran darah, dengan TKP yang porak-poranda ya, amburawut bahasa dia tidak berusaha mencari, tidak tahu ya. Padahal saat itu keterangan beliau mengatakan sempat menarik hendel pintu Alphard yang sebelah kiri. Ini juga tidak melihat. Nah, di sini ada waktu 1/4 jam. Nggak tahu ngapain aja. Baru dia memanggil orang kebersihan yang kebetulan ada di depan TKP. Waktu 1/4 jam ini menurut saya lama. Seperti kita nonton bola itu waktu 1/4 jam istirahat itu lama. Nah, disinilah muncul kecurigaan saya, kenapa kok nggak biasanya orang itu lemes atau minta tolong atau gimana ya. Setelah memanggil Pak Ujang, dia masuk lagi ke TKP. Untung Pak Ujang nggak ikut masuk. Pak Ujang lapor ke Pak RT. Pak Yosep, saya lapor ke Pak RT ya. Iya. Pak Yosep masuk lagi ke TKP. Setelah Pak RT ke situ, Pak Yosepnya sudah nggak ada. Katanya ke laporan ke Polsek. Pak RT nyusul ke Polsek, nggak taunya udah ada yang lapor. Di laporan yang pertama, beliau mengatakan penculikan. Ya, ada penculikan. Mungkin karena nggak ngelihat anak istrinya. Nah, ini dari sini kita janggal. Terus kenapa Danu menjawab pertanyaan Danu, kenapa hampir 3 tahun baru mengaku? Nah, mungkin nanti Kisodo yang bisa menjelaskan proses Danu itu mengakunya kayak apa ujuk-ujuk atau bagaimana ya, karena kebetulan Kisodo ini pernah makan bareng, tidur bareng sama Danu ya, lebih mengenal. Tadi di tapping layar ada pertanyaan, di sini nggak ada yang kenal Danu, nggak ada yang kenal Pak Yosep. Nah, ini siapa Kisodo bisa menjelaskan, bahkan pernah tidur bareng, makan bareng. Nah, ini nggak tahu dia bisa bahasa seperti itu ya. Ini sekedar mungkin teman-teman yang ada di sini sudah tahu ya, ini khususon untuk Bang Prabu, mungkin belum begitu menyimak awal kasusnya seperti apa. Memang dari saya pribadi mencurigai orang dekat itu radiusnya banyak. Bisa ke Pak Yosep, bisa ke Yoris, bisa ke saudara-saudaranya Ibu Tuti, teman kerja,
pacar dan juga saudara-saudaranya Pak Yosep. Tapi dari awal penyelidikan dan yang tersebar di media itu menunjukkan tanda-tanda mengarah ke Pak Yosep itu sendiri gitu loh. Karena kesaksian-kesaksian Pak Yosep ini ada yang janggal. Dia bilang datang dari istri muda jam 7.15 langsung naruh motor Scoopy merah di depan Alphard. Tapi Pak Ujang yang dia panggil dengan tegas tidak melihat. Si Ilham pun tidak melihat. Nah, dari situlah kita curiga. Nah, kenapa kasus ini lama tidak terungkap? Disinyalir, diduga adanya peran jadi dari OOJ, Obstruction of Justice ya. Nah, ini terbukti sekarang ada satu tersangka, yaitu saudara T ya. Nah, yang aneh dalam kasus ini, ya, dalam kasus ini kenapa bisa seperti itu? Ya karena tanggal 19 pasca kejadian, karena kejadiannya tanggal 18, ini ada pasukan baik dari aparat maupun sipil ya yang menerobos garis polis line. Bahkan di situ udah jelas-jelas tanpa izin dari tim Inafis dengan alasan yang nggak masuk akal, nguras bak mandi yang dimana di situ memang belum tersentuh oleh tim Inafis ya. Itu udah dikuras, itu banyak-banyak barang bukti, ada selimut, ada bantal, ada pakaian, ada jaket yang mungkin memang niatnya dicuci. Terus dengan alasan ambil kucing, kenapa kucing nggak dikeluarkan tanggal 18? Ada alasan mobil Yaris yang tidak terkunci, apalagi Yaris baru. Setahu saya, mobil-mobil keluaran baru itu ada autolock ya. Dimana di situ kalau ada beberapa menit nggak kita kunci sendiri. Nah di sini apakah memang mobil Yaris ini sengaja tidak dikunci oleh korban, padahal itu mobil baru. Biasanya orang punya mobil baru itu seneng-senengnya baik keamanannya, perawatannya itu ya nomor satu lah. Nah itu sekelumit dari saya ya. Mungkin nanti Bang Prabu lebih lanjutnya bisa mengikuti kasus-kasus ini sebenarnya kayak apa. Karena gini, sebenarnya saya pribadi tidak peduli ya siapapun pelakunya, nggak ada tendensius siapa saja. Saya mensupport Polda Jabar menyelesaikan kasus ini. Siapapun pelakunya, nggak pro Danu, nggak pro Yosep, nggak pro siapapun. Memang kecurigaan-kecurigaan banyak, tapi kembali lagi yang punya otoritas dan kapasitas di sini adalah Kepolisian Polda Jabar yang harusnya segera mempedosalkan MAA ya, tersangka yang udah 1 tahun ini nggak ditahan karena Danu sudah ingkrah, Pak Yosep sudah ingkrah, tinggal nunggu PK. Terus pernah pra-peradilan untuk MAA, kalah. Nah ini kenapa? Nah kalau saya sih memang mensupport Polda Jabar segera mengkritisi. Seperti gerak nyata kita nggak usah omong-omong, ajukan audensi, ini udah dibuat kan, ke Polda Jabar untuk minta kepastian. Kalau memang jawabannya masih pelintat-pelintut, ya sesuai rencana, kita demo ke Mabes Polri ya, untuk menyuarakan ini ke Kapolri. Itu, jadi kalau saya sih mengajak teman-teman ya itu aja, kita mendorong kepolisian menyelesaikan hal ini. Karena untuk Pak Yosep saya pikir memang kalaupun kita bahas sampai berbusa ya nggak ada artinya karena udah ingkrah. Kecuali dari pihak Pak Yosep, baik PH maupun pendukungnya mampu menghadirkan suatu bukti yang membuat kita yakin tidak terbantahkan. Saya siap membela Pak Yosep gitu loh. Tapi selama ini yang ada hanyalah penyangkalan ya, terus asumsi, analisa, hasil persidangan ini kenapa begini begitu. Ya kalau ditanyakan ke sesama netizen ya nggak tahu. Ya ayo kita bareng-bareng aja ke demo ke Polri untuk apa ya, segera menyelesaikan kasus ini gitu loh. Tujuannya sama, yang sudah terungkap ya udah, seperti GC tadi. Seperti GC untuk di LPSK kita tahu ya nggak semudah itu. Karena gini ya, karangan-karangan mungkin anggapan atau asumsi liarnya kan kok seolah-olah saksi yang begitu banyak yang menuju ke Pak Yosep, LPSK, Kejaksaan, Kepolisian, Hakim, MA seolah-olah kong kali kong sama PH-nya Danu juga untuk mengkondisikan hari ini. Ya itu
saya sendiri belum bisa percaya. Tapi kalau ada suatu scientific crime investigation di sini yang bisa yang dilihatkan kepada kita bahwa ini loh, Pak Yosep pada malam itu ada di sini, ini ada buktinya dan lain sebagainya. Tidak hanya saksi ini ada Bu Mimin, ada Abi, itu masih keluarga, ya kan? Juga sudah dihadirkan Mak Encar, ya itu bukan di jam krusial tapi di pagi hari. Terus katanya ada saksi Trisna, Pak Ujang, itu sekitar jam 9, jam 10-an malam. Ini juga bukan jam-jam krusial di mana terjadinya pembunuhan itu terjadi. Nah, di saat jam-jam krusial tidak ada yang memperkuat keberadaan Pak Yosep selain keluarga itu Bu Mimin, ya. Nah, itu dari saya, kira-kira itu dulu. Mungkin nanti Kisodo bisa kasih penjelasan bagaimana Danu mengaku dan lain sebagainya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Sasena. Izin mau menambahkan juga. Siap Kang dari monggo. Untuk OJ ini nanti tolong dipertanyakan juga dalam audensi atau misalkan ya audensi lah ya, awalnya kan OJ itu tindakan yang sudah dilakukan oleh penyidik atau kepolisian itu kan sudah jelas-jelas ya siapa-siapa yang masuk pada tanggal 19 ya kalau nggak salah ya. Ya. Masuk atau menerobos dari polis lain itu siapa saja dan tindakan polisi apa yang sudah dilakukan kepada pelaku yang menerobos polis lain itu. Ini Bang Daniel. Apa? Saya sebutkan nama-namanya ya yang menerobos. Ada Arif, itu seorang polisi, anaknya Pak Mulyana. Pak Mulyana ini adalah adik kandung dari Pak Yosep. Pak Mulyana itu sendiri, Pak Rizwan, Pak Taryono, Yosep, Yoris, Bang Gede, dan Aep. Terus di siang harinya itu nguras bak mandi, si Uci yang kita kenal Banpol, sama Danu, yaitu yang mengakui perbuatannya membantu ya. Istilahnya bukan dalang ya. Kalau yang saya simak Danu bukan dalang tapi membantu karena disuruh. Oke, terima kasih. Betul. Oke. Nah, pelaku-pelaku tersebut dalam Undang-Undang Pasal 229 Undang-Undang 229 Pasal 1 KUHP itu akan mendapatkan hukuman pidana sebanyak 9 bulan dan denda uang sebesar kecil sih denda uangnya ya 4.500 kalau nggak salah. Nah itu yang harus dipertanyakan kepada polisi, sudah diambil tindakan apa oleh pihak kepolisian untuk para pelaku OJ tersebut. Masalahnya kalau dilihat dari Undang-Undang nomor 29 pasal 1 tersebut itu belum ada kejelasan untuk OJ-nya gitu sih. Coba aja bargaining dari pihak Polda apa yang akan diberikan atau diinformasikan kepada kita untuk audensi. Siap. Terima kasih. Tenang, nanti teman-teman besok sudah akan saya bagikan satu-satu japri ke nomor teman-teman. Jadi nanti bisa kita bahas bersama ya. Besok sebelum jam 12 akan saya bagikan ke teman-teman. Dan kalau misalnya ada tambahan sebagainya kita langsung proses besok dan langsung kita kirimkan di esok hari juga. Karena sudah tanggal 22 layangkan. Ya. Ya langsung layangkan aja Ki. Ya, ternyata sudah tanggal 22 tidak ada kabar apapun ini. Jadi kita harus dikirimkan segera nih kan. Itu teman-teman. Jadi terima kasih tadi informasinya dan masukannya dari teman-teman semua ya. Jadi bisa dibilang ya intinya kepada Pak Prabu yang baru masuk gabung di live Komal kita. Jadi kasus Bang memang penuh dengan drama, penuh dengan hal-hal yang sifatnya itu trik dan intrik ya dalam kasus ini. Sampai pun putusan sidang dan sebagainya pun masih disuarakan atau digembar-gemborkan katanya salah tangkap dan ada pelaku lain yang sebenarnya di luar sana walaupun sudah ada putusan ya. Dan sudah ada saksi pun, sudah ada bukti-bukti dari dari lab from kemudian dari forensik pun
sudah ada saksi-saksi yang berkaitan pun masih ditepis juga, masih ada orang-orang atau oknum-oknum yang mengatakan bahwa itu semua dalam persidangan adalah saksi-saksi yang berbohong gitu sih. Sekian banyak saksi itu dibilang berbohong semua. Kemudian sampai mereka menyampingkan katanya tidak ada bukti scientific investigation katanya. Padahal sudah jelas-jelas banyak bukti-bukti yang diberikan oleh saksi-saksi ahli ya terhadap kasus Jalan Cagat ini. Jadi biarpun sudah putusan, masih banyak orang-orang yang coba untuk memutarbalikkan fakta. Nah, seperti mungkin kalau memang benar Pak Prabowo ini adalah pemerhati yang maksudnya tidak terlalu mendalami kasus ini, tahu tapi tidak mendalami kasus ini. Nah, di luar sana juga banyak Pak Prabowo lainnya juga nih yang juga begitu, tahu kasus Subang tapi tidak mendalami lebih lanjut tentang kasus ini bagaimana. Itu terkadang banyak yang terkecoh gitu ya, kemudian percaya dengan asumsi-asumsi yang dikiranya itu adalah fakta di dalam persidangan. Nah, sedangkan mereka itu tidak pernah mau mendengarkan fakta persidangan Pak Prabowo. Kalau kita di sini itu mendengarkan kesaksian nih, langsung live kesaksian dari para saksi di dalam persidangan. Kita dengarkan, kemudian kita baru narasikan berdasarkan fakta persidangan tersebut. Nah, tapi kalau komal-komal di luar sana itu anti sekali. Itu mereka memang sengaja atau mungkin tidak tahu atau bagaimana ya. Mereka memberikan narasi-narasi berdasarkan asumsi-asumsi, bukan berdasarkan fakta persidangan atau jejak-jejak digital yang terjadi, atau yang paling utama berdasarkan fakta persidangan. Baru kita bisa berasumsi dengan narasi-narasi yang lain. Tapi kalau di luar sana itu saya juga tidak tahu apa pegangan mereka gitu. Pegangan mereka menganalisis kasus ini itu apa, itu patut dipertanyakan juga. Karena kebanyakan mereka ngaco ya, karena tidak ada bukti yang kita bisa lihat gitu loh. Tidak ada hal-hal yang bisa kita bilang, oh bener juga nih, nggak ada. Atau hal-hal yang membuat kita berpikir, wah jangan-jangan nih, nggak ada. Mereka hanya berasumsi, kemudian berdasarkan kayak misalnya celah-celah gitu ya, celah-celah di mana katanya itu berkaitan dengan misalnya kesaksian yang bisa dibilang itu berubah-ubah dari Ramdhanu, itu mereka coba cari celahnya. Padahal saksi-saksi yang lain juga banyak yang berubah-berubah gitu. Kemudian cari celahnya, kenapa kok Ramdhanu baru mengakui dan sebagainya setelah 3 tahun baru mengakui. Itu mereka cari celah, dianggap adalah sebuah ada oknum lain atau orang besar yang coba untuk menyeting Ramdhanu, misalnya begitu. Begitupun kegiatan-kegiatan yang kami lakukan, seperti saya pada saat itu menjadi YouTuber ya, yang juga dekat dengan Danu, dekat dengan pengacara dan sebagainya, itu diasumsikan adalah saya juga bagian orang yang coba untuk menyetir gitu Ramdhanu dan seperti itu. Jadi hal-hal asumsi-asumsi liar yang mereka sampaikan karena mereka tidak pernah sama sekali menggunakan fakta persidangan sebagai bahan diskusi. Itu yang membuat kami di sini sepertinya harus juga membuat komal. Tadinya kita nggak pernah nih, mungkin baru 2 bulan berjalan atau 1 bulan berjalan ini kita membuat diskusi di komal. Sebelumnya kita di YouTube aja. Tapi melihat begitu masifnya asumsi-asumsi liar mereka, ya mau nggak mau kita harus lawan, kita harus menyimbangkan itu, gitu. Makanya kita membuat komal dalam tanda kutip, komal yang insya Allah memberikan fakta-fakta yang jelas di dalam persidangan, yang insya Allah juga tidak menyesatkan, atau pembahasan kita berdasarkan apa? Berdasarkan fakta persidangan. Dan kami pun di sini, insya Allah ya, sebagian besar dari teman-teman kita ini mensupport pihak yang berwenang untuk segera menyelesaikan kasus ini gitu ya. Walaupun di dalam kasus ini ada keterlibatan dari oknum yang juga mempersulit jalannya kasus ini, tapi kita percayakan kepada mereka, kita doakan, dan kami yakin masih ada orang-orang yang memang berhati tulus untuk menyelesaikan kasus Jalan Cagat Subang ini. Untuk itu kita terus perhatikan, kita terus monitor, kita terus suarakan, speak up agar kasus ini tidak tenggelam atau tidak hilang ya. Karena memang kasus ini sempat mau hilang 1 tahun setelah kejadian itu, sempat mau hilang nih karena tidak ada lagi pelaku yang ditangkap, tidak ada kecurigaan kepada siapapun. Tiba-tiba polis lain dibuka gitu ya, kemudian TKP diserahkan kepada keluarga. Itu membuat kita jadi akhirnya mau bersuara lagi, dan kemudian kasus ini bisa naik lagi semenjak Ibu Sumiarti itu Dr. Hasri itu bersuara di salah satu podcast yang sangat besar di Indonesia, yaitu podcastnya Deddy Corbuzier. Nah, di situ kasus ini mulai naik lagi, dan alhamdulillah setelah 3 tahun ya penuh dengan ketakutan dan ketidakberdayaan, Ramdhanu akhirnya berani menyerahkan diri.
Berdasarkan apa? Berdasarkan semangat support yang memang berasal dari orang-orang terdekat dari Ramdhanu atau orang-orang yang ada di dekat Ramdhanu, terutama ada penguasa hukumnya, kemudian juga ada orang-orang yang memang menyemangatinya supaya berani, yang memang selama ini Dhanu itu sangat ketakutan atau bisa dibilang tidak punya daya untuk mengakui perbuatannya. Begitu menurut saya teman-teman ya.